A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kembali pada kesempatan ini kita bersama-sama bersyukur alhamdulillah rahmat, hidayah, petunjuk dan kasih sayangnya Allah masih tetap diberikan kepada kita bersama, alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, menyikapi kondisi yang terjadi pada sekarang ini, menyikapi apa yang harus kita lakukan bagi kita orang yang beriman. Tak lain dan tak bukan adalah berharap kepada Allah. Ingat itu. Kondisi apapun bagi kita orang yang beriman, yang kita lakukan, kita selalu berharap kepada Allah subhanallah wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita berharap dan kita bertawakal kepada Allah. Kita sebut kondisi yang terjadi sekarang ini untuk kita orang yang beriman. Yakinlah Pak, yakinlah Bu, ini adalah ujian untuk meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah subhanallah wa ta'ala. Begitu Allah berikan ujian, ada kisi-kisi yang harus kita selesaikan dulu, terlebih dulu. Ada perintah Allah yang akan kita selesaikan untuk menghadapi ujian ini, agar di ujung nanti salawatu min rabbihim wa rahmah. Ujungnya nanti kita diselamatkan oleh Allah, kita diberikan rahmat oleh Allah. Yakin tuh Pak, yakin tuh Bu, yakin. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata Allah, kalau kamu diuji, yang akan kita lakukan kita berharap. Begitu kita berharap disebut oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Al-Quran ayat ini disebut oleh Allah sebelum Allah menyebut ujian. Pangkal ayat disebut dulu, wahai orang yang beriman, kamu berdoa ya, kamu sabar ya, kamu sholat. Hadirin yang dirahmati Allah. Untuk menyikapi kondisi ini, harapan kita kepada Allah, kata Allah, kamu berdoa. Nanti pada uraian kita kesempatan ini, kita akan membaca hadis, membaca Al-Quran, bagaimana agar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Bahkan tidak terbatas kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, apa yang disebut oleh Allah? Alladzina amanu asta'inu. Kamu berdoa ya, kamu sabar, terima dulu bencana ini, terima dulu. La yukallifullahu nafsan illa usahaha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada kita begitu kita tidak mampu. Luar biasa Allah sayangnya dengan kita. Diberikan kondisi pada saat seperti ini, berarti kita orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah, kita mampu juga diberikan oleh Allah ujian seperti ini. Kata Allah, sabar, kamu terima dulu. Kamu terima saja. Kamu terima saja.
Untuk mengatasi, bagaimana untuk mengatasi? Kata Allah, wassalatu innallaha ma'as-sabirin. Ada 3 di situ. Ada doa, ada sabar, ada sholat. Kita coba dulu. Yang pertama doa. Apa yang harus kita lakukan dalam doa agar musibah ini berakhir? Agar bencana ini berakhir? Agar diganti dengan Allah, wa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bencana, musibah, mara bahaya akan diganti oleh Allah untuk keselamatan, selamat dari Allah, diganti dengan keselamatan, akan diganti dengan rahmat, akan diganti dengan petunjuk dari Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, agar doa kita cepat dikabulkan. Pak, Ibu, Nabi nyebut gitu, seorang hamba paling dekat dengan Allah di saat sujud. Pada kondisi ini perbanyak sujud, Pak. Perbanyak sujud, Bu. Perbanyak sujud. Karena itu langkah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan rahmah, untuk mendapatkan salawatu min rabbihim wa rahmah. Untuk mendapatkan kembali keselamatan. Bencana ini diganti dengan keselamatan oleh Allah. Bencana ini akan diganti oleh rahmat dengan Allah. Apabila kita lakukan langkah pertama, kata Allah, kamu sholat. Perbanyak sujud berarti perbanyak sholat. Pak, jangan lupa panjatkan doa di waktu sujud, Pak. Sujud di saat kita qiyamul lail, luar biasa. Luar biasa. Sujud di saat kita melakukan ibadah duha, luar biasa. Kalau kendi betul-betul parah kondisinya, Pak, Nabi anjurkan, Pak. Anjurkan. Apa yang dianjurkan oleh Nabi? Sholat hajat, Pak, agar doa kita cepat dikabulkan, agar salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika muhtadun. Agar bencana musibah yang kita hadapi sekarang ini akan diganti dengan Allah dengan keselamatan dan rahmat beserta petunjuk yang mengiringi kita kepada ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa, Pak, kalau seandainya ini langkah pertama. Ini langkah pertama, Pak. Di kajian kita yang lalu, kita menguraikan pentingnya ibadah menjaga uduk begitu. Kalau uduknya sudah terjaga, Pak, kita enak. Apa yang akan kita lakukan? Enak. Mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau berjamaah, mau sholat sunat sebelumnya. Perbanyak sujud. Perbanyak permohonan. Allah sangat senang, Pak, Ibu, kalau kita selalu bermohon, kalau kita selalu berdoa kepada Allah. Senang Allah, Pak. Senang. Senang Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia, Pak, sering-sering dia minta bosan kita tuh, Pak. Coba kalian, Pak. Sering dia nanya, sering dia minta bosan. Tapi Allah semakin sering kita nanya, semakin sering kita merengek, semakin sering kita bermohon. Allah semakin sayang dengan kita. Bahkan kadang-kala gitu. Supaya lama kita merengek-rengek begitu, doa kita agak dilambat-lambatkan oleh Allah. Sakit sayangnya Allah dengan kita. Luar biasa. Itu langkah pertama, Pak. Agar doa kita cepat dikabulkan, perbanyak sujud, perbanyak ibadah sholat. Satu. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyebab doa kita cepat dikabulkan. Yang kedua, Pak, yang kedua, baca selawat, Pak. Baca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam hadis Rawul Tirmizi disebut oleh Rasulullah, inna doa maufu binas sama'i wal ard. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabika. Doa seorang hamba akan berhenti antara langit dan bumi. Berhenti, Pak. Hatta tusalliya ala nabika. Hingga dia berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Ibu,
Begitu kita selesai sholat, Pak, begitu kita zikir yang dianjurkan oleh Nabi, kita sebut, kemudian kita lafazkan selawat itu sebanyak-banyaknya, Pak. Kita mohonkan kepada Allah agar musibah bencana ini diganti oleh Allah dengan rahmat. Agar musibah bencana yang kita alami hari ini diganti oleh Allah dengan keselamatan. Salawat, Pak. Salawat banyak-banyak, Pak. Salawat banyak-banyak, Bu. Bahkan di dalam hadis yang lain yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Sekali kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan ucapkan kepada kita 10 kali keselamatan. Coba bayangkan kalau Pak melafazkan sudah tahajud 100 kali. Coba Bapak dan Ibu melafazkan sudah duha 100 kali. Coba Bapak dan Ibu melafazkan sudah ibadah-ibadah sholat sunat yang lain, sholat wajib melafazkan. Tidak mungkin lah, Pak. Tidak mungkin lah, Pak. Ibu, doa kita tidak didengar oleh Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Allah perintah tuh, Pak. Allah perintah tuh. Kamu doa kepadaku, kamu doa kepadaku. Pasti aku kabulkan, kata Allah. Allah jamin, Pak. Allah jamin, Bu. Jangan ragu. Jangan ragu. Ini Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, Al-Quran. Allah perintahkan langsung kepada kita. Bukan main-main, Bu. Bukan main-main, Pak. Doalah kamu. Doa kamu pasti akan aku kabulkan. Pasti akan aku kabulkan. Kata Allah, mari kita berdoa bersama-sama, Pak. Semoga bencana hari ini, musibah hari ini, diganti oleh Allah sebentar lagi dengan keselamatan. Diganti oleh Allah dengan rahmat di daerah, di negara kita ini, di kampung kita ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempercepat doa dikabulkan oleh Allah, Pak. Memperbanyak istighfar. Istighfar kita perbanyak. Minta ampun, Pak. Minta ampun. Ada ucapannya astagfirullah. Ada ucapannya astagfirullahalazim. Ada ucapannya astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Quran, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbukum summa tubu ilaihi yumittukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'tuti kulli dzi fadlin fadlah. Al-Quran. Kata Allah, mohonkanlah ampunmu kepada Allah. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Dari segala dosa yang pernah kita perbuat. Kita berdosa, Pak. Kita berdosa, Bu. Narkoba merajalela, penebangan hutan merajalela, pencurian jadi-jadi, penipuan banyak sekali. Luar biasa, Pak. Kita dosa. Minta ampun dulu, kata Allah. Minta ampun. Kemudian bertobatlah, kata Allah. Dia akan memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan. Inilah bentuk pengabulan doa Allah. Diberikan kenikmatan-kenikmatan yang cukup baik dan yang sangat luas dan tidak akan pernah putus-putus. Begitu kalau kita mau mengucapkan istighfar. Itu Al-Quran. Buka nanti Al-Quran surat Hud ayat yang ketiga. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Perbanyak istighfar. Itu kan Al-Quran. Nah, kata Allah, begitu kamu bersalah, kamu minta ampun. Abi Adam bersalah, minta ampun, Pak. Rabbana zalamna anfusana wal. Apa salahnya kita gunakan doa Nabi Adam? Disuruh kok. Nabi Yunus bersalah, beristighfarnya la ilaha illa anta subhanaka. Disuruh kita bacanya kok, disuruh diperintah pahala, Pak, mah. Cepat doa kita didengar, mah. Cepat doa kita dikabulkan, mah. Kalau kita mau gitu, cepat, Pak. Coba zikirkan bagi Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz la ilaha illa
Banda kan kuntum. Coba kira-kira enggak 100 kali wujud doa Bapak tuh. Kabul tuh Pak, kabul tuh nada jadi tanda kabul tuh Pak. Allah nih Pak. Kabul tuh. Itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada di dalam lafaznya malazimal istighfar. Ada. Ada dalam konteks yang lain man aksara minal istighfar. Ada. Nah, jadi yang lazim, melazimkan, membiasakan, membudayakan istighfar. Nah, begitu Pak. Siapa yang mau membudayakan istighfar, siapa yang mau memperbanyak istighfar, kata Rasulullah SAW, ja'alallahi min kulli hammin farajin, wa min kulli daiki makhraja, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Luar biasa Pak. Apa bentuk pengabulan doa kalau kita beristighfar? Kata Rasulullah SAW, lazimkanlah, biasakanlah, budayakanlah di dalam dirimu, di dalam batinmu, untuk selalu berzikir, beristighfar. Begitu kita amalkan itu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, janji Allah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, ja'alallahu min kulli hammin farjah. Allah akan melegahkan setiap kesedihan yang ada di dada. Kondisi hari ini kita sedih Pak, kita sedih Bu. Rumah kita hancur, harta kita habis. Bahkan tidak ada tinggal punya, tidak ada tinggal kondisi sekarang di daerah kita Sumatera Barat. Sebahagian sekali. Begitu kita beristighfar. Kata Rasulullah SAW, Allah berikan kelegahan di hati kita. Lega kita dulu Pak. Tenang kita dulu Bu. Batin kita tentram, jiwa kita tenang. Satu akibat istighfar itu. Itu bentuk pengabulan doa. Senang kan? Kalau doa kita didengar dengan bentuk hati kita lapang, hati kita lega, senang. Kemudian kata Rasulullah, di samping min kulli hammin faraja wa min kulli daiki makhraja. Allah lepaskan, Allah keluarkan kita dari berbagai kesempitan, dari berbagai kesulitan. Apalagi sama Bapak dan apalagi? Apalagi? Sulit Allah akan keluarkan, sempit Allah akan lapangkan, susah Allah akan mudahkan. Apalagi? Kita yang tidak mau Pak, kita yang malas begitu. Janganlah malas, jangan tidak mau. Mau kita sekarang. Karena kita sudah diuji. Mau kita sekarang. Jangan malas. Jangan tidak mau gitu. Nah, itu yang kedua. Bentuk pengabulan dengan baca istighfar. Jadi memperbanyak istighfar. Yakin Pak, doa kita dikabul. Bukan sebatas itu Pak. Bukan Allah legahkan batin kita. Legahkan jiwa kita. Bukan sebatas itu. Kemudian Allah keluarkan dari berbagai kesulitan, Allah keluarkan dari berbagai kesempitan. Bukan itu. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Jangan kamu cemas. Jangan kamu ragu. Aku akan datangkan rezeki untukmu dari arah yang tidak pernah kamu pikirkan. Begitu Pak, kalau kita benar-benar selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan sekarang, mau apa enggak gitu? Itu aja permasalahannya Pak. Mau apa enggak begitu? Asal mau jadi, tidak ada ceritanya. Ini Al-Quran, ini hadis. Ini hakul yakin gitu. Jadi Pak, jadi. Ini Al-Quran ini. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Jadi perbanyak sujud, perbanyak selawat, perbanyak istighfar. Apa? Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi yang akan kita lakukan begitu? Agar doa kita cepat didengar, cepat dikabulkan oleh Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Pak, Ibu, sabar ya Bu. Sabar kita. Kita yakin di balik ini sesuai dengan firman Allah. Apa firman Allah begitu yang kita bacakan?
ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sabar Pak. Dalam mengucapkan istighfar kita sabar supaya banyak dilafazkan. Dalam berselawat kita sabar supaya banyak kita lakukan. Dalam sujud kita sabar supaya banyak kita lakukan. Dalam menerima cobaan bencana kita sabar Pak. Begitu itu kita lakukan. Kata Allah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim, keselamatan dari aku ya untukmu. Allah beri keselamatan. Allah beri keselamatan. Bencana diganti dengan keselamatan oleh Allah. Musibah kan diganti dengan keselamatan oleh Allah. Bukan sebatas itu, warahmah. Keselamatan dariku akan aku ganti dengan rahmat. Aku turunkan rahmat dari langit. Akan aku keluarkan rahmat dari bumi. Wa ulaika humul muhtadun. Kamu mendapat petunjuk. Kamu mendapat hidayah. Kamu mendapat petunjuk ke arah yang benar. Sesuai dengan arahan ini. Pak, Ibu pertanyaannya mau apa enggak gitu? Kalau enggak mau ya tetap musibah bencana seperti ini. Kalau mau insya Allah berubah menjadi keselamatan. Berubah menjadi rahmat, berubah menjadi petunjuk Allah. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini membantu kita dalam mengatasi berbagai persoalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin innallaha ma'ani, Allah bersama kita. Banyak maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.